Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan membacakan dan mengomentari sebuah berita terkait pernyataan Kepala BGN ya, Badan Gizi Nasional. Banyak sekali media yang memberitakan, saya pilih yang memberitakan agak akhir, yaitu dari Detik Finance. Judulnya, Kepala BGN minta menu MBG 10.000 per porsi disulap jadi bintang 5. Nah, ditayangkan pada hari Jumat 20 Maret jam 4 pagi. Ini ada gambar ilustrasi menu BGN, ada susu, ada jeruk, ada ya macam-macam ya, bisa dilihat. Nah, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, mendorong lahirnya inovasi menu dalam program makan bergizi gratis MBG agar mampu menghadirkan makanan berkualitas tinggi dengan harga yang tetap terjangkau. Dia berharap kolaborasi antara ahli gizi dan koki profesional dapat menghasilkan menu khas MBG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga memiliki kualitas setara hidangan kelas atas. Saya berharap, ini dikutip langsung pernyataannya, suatu hari keluar inovasi-inovasi makanan dari ahli gizi dan chef-chef profesional sehingga akan keluar khas program makan bergizi yang kualitasnya sekelas bintang 5. Tapi harganya harga program MBG dengan bahan baku Rp10.000, ujarnya dalam keterangan tertulis. Di sini tertulis Jumat 20 Maret 2020, yang benar adalah Kamis 19 Maret 2026 ya, saya sudah ngecek di beberapa berita lain. Nah, dia menekankan bahwa inovasi produk menjadi semakin penting, terutama dalam pelaksanaan program selama bulan Ramadan. Pada periode tersebut, makanan yang disajikan tidak hanya harus bergizi dan segar, tetapi juga memiliki daya tahan lebih lama. Saya komentari sedikit ya, ini keterangan 19 Maret, sudah tinggal 1-2 hari Ramadan. Jadi ini tidak tahu kita maksudnya. Maksudnya menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi atau diharapkan telah terjadi atau akan dilakukan. Ini kurang jelas, dan kita semua juga netizen ini menerima berbagai informasi ya, bahwa justru di bulan Ramadan inilah banyak wilayah-wilayah yang memberitakan tentang menu yang kurang standar ya, karena bulan Ramadan sebagainya bahan mentah atau ya bahan-bahan semacam itulah. Jadi kita kurang jelas juga ini maksudnya apa ya. Ini dikutip langsung, inovasi produk ini penting terutama terkait dengan program selama bulan Ramadan, di mana kita membutuhkan makanan yang berkualitas tinggi, fresh tapi tahan lama. Nah, ini tantangannya, ungkap Dadan. Sekali lagi saya komentari ya, ini diungkapkan di akhir Ramadan jelang hari raya 1-2 hari lagi. Ini maksudnya apa ya? Saya juga mudah-mudahan pemirsa lebih paham dari saya. Dan garis bawah berkualitas tinggi, fresh dan tahan lama itu kan wah luar biasa ya, kalau benar-benar terpenuhi. Nah, Dadan juga menyoroti perkembangan pesat jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam 1 tahun terakhir. Jika pada Ramadan tahun sebelumnya, memang tahun lalu baru mulai ya, jumlah SPPG masih sekitar 1.000 unit, kini telah meningkat signifikan menjadi sekitar 25.000 unit di seluruh Indonesia ya, SPPG-nya ya. Jadi sekaligus juga update ya, bahwa diberitakan juga di tempat lain, di informasi lain dari BGN ini, bahwa jangkauannya sudah lebih dari 60 juta orang ya, 62 jutaan. SPPG-nya sudah 25.000. Terus ini dikutip langsung lagi nih, jika kalau ada 62 yang membuat viral menjadi sesuatu yang luar biasa dari 25.000, jadi kalau dihitung secara persentase sebetulnya kecil, tapi itulah yang kemudian dilihat oleh masyarakat, kata dia. Kita kasih komentar ya, 62 yang kemudian dikasih sanksi itu yang viral. Jadi no viral no justice. Pertanyaannya, adakah informasi yang dimiliki BGN yang sampai ke BGN bahwa menu bermasalah tidak hanya di 62 itu? 62 itu berarti sudah kebangetan ya. Tapi yang ribuan lainnya yang tadi umpama memakai normatifnya dari Kepala BGN tadi, selama puasa ya, jadi bergizi, fresh, tahan lama. Saya kira kualitas yang
yang terlalu tinggi untuk bisa dipenuhi dengan harga 10.000 loh ya. Nah ini, tapi apapun ini Pak Dadan mengaku ini, bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan secara internal agar kualitas layanan MBG dapat merata di seluruh daerah. Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan. Kita patut terus melakukan perbaikan ke dalam supaya kualitas merata dan tidak satupun SPPG yang menyimpang dari juknis dan SOP yang diterapkan pungkasnya. Jadi dari berita ini yang kita tangkap sederhana banget ya. Jadi Pak Dadan Kepala BGN ini menganggap segala sesuatunya sudah berjalan dengan baik, SOP baik, pelaksanaan SOP baik, ada yang menyimpang 62 dari 25.000, kecil itu katanya. Ini belum disebut-sebut yang mungkin masih ada keracunan meskipun di bulan puasa nampaknya tidak terberitakan yang mungkin sebelumnya. Nah, tetapi kan sudah diakui sejak awal kan bahwa ini mestinya mengarah kepada zero ya, nol kesalahan ya dalam konteks keracunan, dalam konteks kualitas sekurang-kurangnya ya kualitasnya ada gitu. Nah yang 62 yang dihukum ini kan sudah keterlaluan tuh. Jadi kita sudah melihat bahwa tanda petik ya kepala BG ini denial, nggak ada masalah dengan menu MBG ini. Di pelaksanaan hanya ada oknum-oknum yang salah. Ini kelihatannya kita perlu paham juga ini dan mungkin bagaimana prosedur, ada katanya prosedur pengaduan dan sebagainya. Tetapi kan banyak informasi juga, ya rata-rata khawatir melakukan keluhannya. Apalagi dari pihak sekolah, dari guru, dari orang tua murid saja butuh mental yang cukup kuat ya untuk mengadukan atau menyampaikan, apalagi di medsos kan ada undang-undang ITE. Dan jangan lupa loh ya, baru beberapa waktu yang lalu juga ada video dan saya kira suaranya jelas itu bahwa di Jogja itu ibu-ibu pas ada Pak Purbaya, jadi bukan kepala BGN, minta MBG dihentikan. Maksudnya kita memang fair ya, mungkin sebagian daerah, sebagian orangnya anggap saja lebih dari separuh masih yang senang dengan MBG di tempat-tempat tertentu. Tapi persentase yang tidak puas apa bisa diukur dengan 62 dari 25.000? Jangan-jangan yang nggak puas lebih dari separuh atau separuh sekurang-kurangnya. Nah, gitu yang saya kira kepala BGN ini luar biasa ya sejauh ini keterangannya. Dan ini tadi di berita ini kebayang nggak oleh kita? 10.000 disulap jadi layanan bintang 5. Nah, kita belum menghitung ya belakangan ini puasa apalagi. Kita juga melihat dari sudut pandang SPPG ya, tidak seluruhnya. Kita menyalahkan pengelola dapur ya. Ketika harga-harga bahan naik akibat Ramadan, akibat juga memang inflasi terhadap bahan makanan itu kan memang lebih tinggi dari barang-barang lain. Nah, bagaimana duit 10.000 itu dalam tempo sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nilai daya belinya itu berkurang. Dan kita belum tahu ini dampaknya dari perang ini terhadap berbagai hal, karena sebagian bahan itu ada kaitannya dengan impor, meskipun dinyatakan. Tapi kalau misalnya tahu tempe kan ada impornya. Kemudian juga ketika dia sebutlah lele yang suka disebut-sebut itu, pakan lele, pakan ayam juga akan naik ya dengan kondisi global dan kondisi impor serta nilai tukar rupiah. Jadi duitnya tetap mau 10.000, mintanya bintang 5. Dan penjelasan-penjelasan yang seperti ini bisa makin membuat distrust ya. Sebetulnya apakah 10.000 itu benar-benar seluruhnya bisa jadi makanan, itu satu hal ya. Itu juga kita harus memeriksa SOP dan prakteknya. Umpama pun jadi, lalu satu SPPG melayani 3.000, ya artinya kan ada skala ekonomis yang didapat dari 10.000 itu. Tapi apakah mungkin dia bisa menjadi makanan, hidangan kelas bintang 5. Ini kan bisa terbayang oleh kita, beberapa tidak sedikit orang yang memviralkan, maupun kalau tidak berani memviralkan, berbincang antara orang tua, antar teman, ini loh MBG yang didapat. Sementara baca berita kepala BGN, kami berusaha menganjurkan pada pengelola SPPG agar 10.000 jadi hidangan hotel bintang kelas 5 atau tepatnya restoran bintang kelas 5. Berapa banyak rakyat Indonesia yang pernah makan makanan kelas bintang 5. Ini satu hal lainnya. Mudah-mudahan segera disadari ya oleh BGN, komunikasi yang lebih persuasif. Dan juga jangan lupa SPPG juga harus lebih humble, lebih komunikatif.
jika ada masukan, ada kritik, jangan gunakan hal-hal yang berlebihan untuk menekan kritik maupun informasi, karena itu suatu saat bisa menjadi ledakan. Saya mengingatkan semua pihak ya, bahwa ledakan distrust itu justru ketika dia tersumbat proses kritik, proses masukan, proses perbaikan, itu malah kalau meledak menjadi sesuatu yang bisa jadi menjadi sangat tidak baik di komunitas-komunitas masyarakat kita. Mudah-mudahan segera perbaikan proses, perbaikan kualitas, dan cara-cara, terutama saya menggarisbawahi kepala BKN berkomunikasi ini, ya lebih sesuai kenyataan dan lebih humble ya, lebih tidak mentang-mentang karena memiliki kuasa terhadap program-program tertentu. Karena kita ingin yang terbaik buat seluruh rakyat Indonesia.